Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan tentang teorema dasar kalkulus. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari anggota saya. Yang pertama itu ada saya, Wahyu sebagai moderator. Yang kedua ada Nabila Hanifah. Ketiga, saya sendiri Eduardus Nama Kebubukan. Saya sendiri Wakil Ketua Nasifah. Oke, di sini dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan beberapa materi mengenai teorema dasar kalkulus meliputi sifat integral, tentu dan substitusi dalam integral tentu. Sebelumnya kelompok 1 sudah menjelaskan integral tentu serta cara untuk mensubstitusikan. Di sini kelompok kami hanya memperjelas dan memberi pemahaman kembali mengenal sifat integral tentu itu sendiri serta cara mensubstitusikan serta apa itu teorema dasar kalkulus. Oke, selanjutnya ini yang akan dibacakan oleh Nabila. Oke, yang pertama itu tentang apa itu teorema dasar kalkulus. Jadi teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa turunan dan integral adalah dua operasi yang saling berlawanan. Yang mana teorema dasar kalkulus itu adalah suatu prinsip fundamental yang menghubungkan antara konsep turunan dan integral lebih tepatnya. Dan teorema ini menghubungkan nilai dari antiderivatif dengan integral tertentu. Derivatif sendiri itu adalah konsep yang menggambarkan laju perubahan terhadap suatu variabel dalam istilah sederhana. Derivatif menunjukkan seberapa cepat atau lambat nilai suatu fungsi berubah ketika nilai variabel independennya berubah. Dalam teorema dasar kalkulus terdapat dua konsep, yaitu diferensiasi dan integrasi, di mana terdapat dua bagian, yaitu ada bagian pertama menyatakan bahwa jika f(x) adalah fungsi kontinu pada interval a, b, dan f(x) adalah fungsi yang diperoleh dengan mendefinisikan integral tak tentu dari f(x) pada interval tersebut, yaitu f(x) sama dengan integral ft dan dt. Maka turunan dari f(x) terhadap x adalah f(x) dengan kata lain f(x) sama dengan f1x, di mana f(x) adalah fungsi yang kita integralkan. Fungsi ini harus kontinu pada interval yang kita pilih, misalnya AB. Fx adalah fungsi yang kedua itu adalah fx adalah fungsi yang merupakan hasil integral tak tentu dari fx, dan fungsi fx juga disebut sebagai antiderivatif dari fx. Lalu ada bagian kedua menyatakan bahwa jika fx adalah fungsi kontinu pada interval AB dan fx adalah fungsi antiderivatif dari fx, maka integral tentu dari fx dari A dapat dihitung sebagai selisih nilai fx pada batas atas dan bawah, yaitu integral fx dx sama dengan fb kurang fa, di mana integral AB fx dx adalah integral tentu dari fungsi fx pada integral AB. Yang kedua, fx adalah fungsi antiderivatif. Yang ketiga, fb adalah nilai dari fx pada titik b. Yang keempat, fa adalah nilai dari fungsi fx pada titik a. Lanjut. Yang kedua adalah sifat integral tentu. Integral tentu memiliki beberapa sifat penting yang mempermudah perhitungan integral dalam berbagai kasus. Sifat-sifat ini berlaku untuk fungsi fx yang kontinu pada integral tertentu. Berikut adalah beberapa sifat dalam integral tentu. Yang pertama, sifat batas yang sama.
Jika batas integral memiliki nilai yang sama, maka nilai integral adalah 0. Rumusnya adalah integral fx terhadap dx kurang 0 dari a ke min a. Yang kedua, sifat pembalikan batas. Jika batas integral dibalik, maka nilai integral berubah tanda. Rumusnya integral fz terhadap dx sama dengan min integral vz dx per terhadap x per b. Yang ketiga, sifat penjumlahan interval. Integral pada interval AC dapat dipecah menjadi dua bagian, di mana A kurang B kurang C. Yang keempat, sifat konstanta. Jika C adalah konstanta, maka konstanta dapat dikeluarkan dari integral. Rumusnya integral C kali fx terhadap dx sama dengan C. Yang kelima, sifat linearitas. Integral dari penjumlahan atau pengurangan fungsi adalah penjumlahan atau pengurangan integral fungsi tersebut. Yang keenam, sifat integral fungsi simetris. Jika fx adalah fungsi genap atau simetris terhadap sumbu y. Jika fx ganjil, maka simetris terhadap asal fx sama dengan fx dx sama dengan 0. Substitusi dalam integral tertentu. Integral substitusi adalah metode yang digunakan pada persoalan integral di mana pada bagian fungsi adalah turunan dari fungsi yang lainnya. Di mana dalam sebuah model substitusi suatu variabel x bisa diganti dengan u karena dalam beberapa situasi ada integral yang berbentuk kompleks sehingga harus disederhanakan dengan integral substitusi. Misalkan fungsi u dx adalah fungsi yang diferensial dan turunan pertama dx adalah dx, kemudian fungsi f adalah anti turunan fungsi f. Dalam konteks diferensial adalah sebuah fungsi dapat dihitung turunannya pada suatu titik atau dalam suatu interval. Secara formal, suatu fungsi f(x) dikatakan diferensial jika turunan f(x) ada di setiap titik dalam domainnya. Andaikan D adalah fungsi yang terdapat diferensialkan dan anggaplah bahwa f merupakan anti turunan dari f, maka jika u sama dengan dx. Oke, sekian dari hasil dari kelompok kami. Bila ada kata atau salah dari kelompok kami, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.